Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita punya kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pagi hari ini yang terambil dari 2 ayat, yaitu Yeremia 9 ayat 23 dan Hosea 6 ayat 3. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita percaya mengenal Kristus adalah satu keuntungan yang luar biasa. Karena dialah satu-satunya Allah Bapa kita yang setia. Tuhan Yesus Allah Bapa kita yang memberi kekuatan, memberi ketenangan, dan menyertai setiap langkah hidup kita. Mari percaya hanya kepada Yesus saja. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kami bersyukur Bapa, Engkau setia buat setiap kami.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia ya Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Engkau Yesus Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkau yang mengasihi setiap kami. Engkau yang menyelamatkan kami dan menebus hidup kami. Biarlah saat-saat ini setiap hari dalam hidup kami, setiap langkah hidup kami boleh berserah dan mengandalkan hanya Tuhan Yesus saja. Inilah kerinduan kami ya Bapa, untuk mengenal Engkau, untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan layakkan kami Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus Kristus satu-satunya Allah dan Tuhan yang hidup. Dia Allah yang berkuasa mengatasi segala hal dalam kehidupan kita. Mari percaya hanya kepada Tuhan, gunung batu keselamatan kita. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus, Dialah Allah yang layak ditinggikan di bumi dan di surga.
Mari setiap kita percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus saja. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau Yesus, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Kami percaya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hanya Tuhan Yesus Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang layak dimuliakan di bumi dan di surga. Puji nama Tuhan Yesus, Engkau yang termulia Bapa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ruslan Christian. Mari siapkan hati kita. Mari buka hati dan pikiran kita. Kita mau konsentrasi. Kita mau menghadap Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Biarlah ini jadi kerinduan setiap kita untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah
Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan pagi ini kita dapat beribadah. Tema hari ini adalah Knowing Christ. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan-Mu kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berkati kami melalui firman yang kami baca dan simak bersama. Pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan persiapannya. Berkati kami sekalian melalui firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, seperti tadi saya katakan, temanya adalah Knowing Christ. Didasarkan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Jemaat sekalian, surat kepada jemaat di Kolose ditulis oleh Rasul Paulus. Mengapa Paulus menulis surat Kolose ini kepada jemaat pada saat itu? Karena muncul pengajaran sesat di tengah-tengah jemaat. Kemungkinan besar pengajaran sesat ini bersifat gnostik. Jadi mereka menganggap materi ini jahat. Allah tidak mungkin bersentuhan dengan dunia materi. Dunia roh, surga, Allah tidak mungkin bersentuhan dengan bumi yang bersifat jahat. Sebab itu dalam surat ini Paulus memberi bantahan. Jika guru palsu menganggap bahwa materi ini jahat, mustahil Allah menjadi manusia, Paulus mengatakan Yesus gambar Allah. Dia betul hadir di tengah dunia. Para pengajar sesat mengatakan bahwa Allah menciptakan dunia ini penuh dengan kejahatan. Tidak mungkin kalau hal ini terjadi. Tetapi Paulus katakan Kristus sungguh sang pencipta, Allah yang menciptakan dunia ini. Pengajar sesat mengatakan Kristus bukan anak Allah karena banyak pengantara kepada Allah. Paulus membantahnya bahwa Kristus sungguh Allah. Dia eksis sebelum dunia diciptakan. Segala sesuatu itu berasal dari Dia. Dan Dia juga yang bangkit dari antara orang mati, yaitu pembaharuan ciptaan. Dia tetap yang utama. Pengajar sesat mengatakan Kristus bukan sebagai sumber keselamatan. Karena keselamatan itu bergantung pada pengetahuan yang bersifat gnostik, yang bersifat misteri.
Paulus katakan, bukan, keselamatan itu bergantung pada hanya Yesus Kristus. Melalui Yesus maka manusia bisa diselamatkan. Jemaat sekalian, kita menghadapi situasi yang tidak berbeda dengan pada masa Paulus menulis surat Kolose ini. Jika dulu muncul pengajar sesat yang menentang kekristenan, menentang Kristus, zaman ini juga kita melihat beraneka ragam ajaran yang menentang Yesus. Mulai dari yang halus sampai yang sarkas, yang sungguh-sungguh memusuhi, membenci Kristus. Nah saudara, yang menyedihkan adalah pada saat ini saudara sekalian, bahwa pengajaran tentang Kristus, Injil Kristus jarang diberitakan. Tetapi kalau kita melihat di berbagai media sosial, yang disampaikan itu adalah khotbah-khotbah yang cenderung tidak berkaitan dengan Kristus. Beberapa waktu lalu saya coba menyimak khotbah-khotbah apa yang disukai oleh masyarakat, termasuk masyarakat Kristen. Ternyata tema pendeta ketemu Lucifer. Wah, ini sampai ratusan ribu yang menyimak video ini. Lalu kesaksian seorang artis bisa sampai 1 M lebih. Ada lagi tema yang mirip dengan yang pertama saya sebut tadi, pengalaman bertemu Lucifer. Wah, ini juga yang menonton 1 miliar lebih. Nah saudara sekalian, sangat menyedihkan. Kalau Kristus tidak diberitakan, bagaimana orang bisa mengenal Kristus? Kalau Injil tidak diberitakan, bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus? Kalau orang Kristen membuka dirinya hanya kepada khotbah-khotbah yang menyenangkan hati, yang bersifat sensasional, bagaimana imannya bisa bertumbuh? Karena itu saudara sekalian, pagi ini saya mau mengajak kita untuk kembali membuka hati kita. Bagi yang belum percaya Yesus, terimalah Yesus di dalam hatimu supaya mengenal Kristus. Bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, mari kita senantiasa terus menerus membuka hati kita supaya hari demi hari kita semakin mengenal Kristus. Knowing Christ. Nah saudara sekalian, Alkitab mengajarkan mengenal Kristus ini tidak sebatas akali semata-mata. Bukan sebatas pengetahuan. Bukan sebatas kita tahu kristologi, ilmu tentang Kristus. Menyelesaikan mungkin di perkuliahan atau barangkali di intensif studi Alkitab. Bukan. Tapi knowing Christ, kalau kita mempelajari makna dari firman Tuhan, kata mengenal itu berarti subjek yang kita kenal, Kristus yang kita kenal mempengaruhi hidup kita. Jadi dia bukan objek penelitian. Dia bukan objek untuk kita tahu semata. Tapi dia subjek yang kita harus hormati. Kita tunduk. Kita membuka diri. Dia mempengaruhi kita. Dia membaharui kita. Sehingga pengenalan kita semakin dalam. Dan kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kitab Kolose pasal 1 ayat 15-20 merupakan tradisi liturgi pada gereja mula-mula di mana Paulus memberi keterangan di dalam suratnya ini. Tapi ini berasal dari tradisi liturgi gereja mula-mula. Karena itu saudara sekalian, ini boleh dikatakan prosa himnik. Nah, kata him atau dalam bahasa Yunani himno itu artinya memuji. Yang dimaksud itu memuji di luar manusia. Yang bersifat ilahi. Itu kata him. Jadi kita melihat Kolose pasal 1 ayat 15-20 merupakan tradisi liturgi him, prosa himnik. Nah kita memperhatikan bagian ayat 21-23 nantinya. Itu adalah bagian penutup dari pujian yang disampaikan oleh Paulus.
merupakan kesimpulan ucapan syukur. Itulah kerangka yang akan saya sampaikan melalui khotbah pada pagi hari ini. Saudara sekalian, saya menyampaikan khotbah ini dibagi menjadi 3 garis besar utama. Yang pertama adalah Kristus, Sang Pencipta dan Penguasa segalanya. Yang kedua, Kristus adalah Sang Penguasa ciptaan yang baru. Dan yang terakhir adalah panggilan untuk hidup kudus, untuk bertekun mengenal Kristus, bertekun mengikut Dia. Mari kita masuk pada poin yang pertama, saudara sekalian. Kristus, Sang Pencipta dan Penguasa. Ayat 15 sampai yang ke-17 menguraikan hal ini. Yang pertama kita perhatikan ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Saudara sekalian, di sini dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang dimaksud gambar itu adalah gambar figur atau keserupaan. Itu yang dimaksud dengan gambar. Yang dimaksud dengan Kristus sebagai gambar Allah adalah Yesus adalah ekspresi dari Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah manifestasi yang sempurna dari Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah representasi dari Allah yang tidak nampak dan tidak mungkin dilihat oleh manusia. Itu yang disebut Yesus sebagai gambar Allah. Dengan kata lain, Dia adalah Allah sendiri. Saudara sekalian, John Calvin menulis bahwa Kristus, melalui Kristus, maka Allah menunjukkan kepada kita kebenarannya, kebaikannya, hikmatnya, kuasanya, singkatnya seluruh dirinya. Jadi melalui Kristuslah maka manusia mengenal siapa Allah sesungguhnya. Saudara sekalian, kalau orang menyebut Allah Maha Kuasa, bagaimana sih kemahakuasaan Allah? Apakah Allah Maha Kuasa berarti Dia berbuat seenaknya? Yang tidak Dia sukai, Dia masukkan ke neraka. Yang Dia sukai, Dia masukkan ke surga. Walaupun orang itu orang yang jahat. Bukan begitu. Kalau kita belajar tentang kemahakuasaan Allah, kita melihat dalam kitab Injil. Dia Maha Kuasa, artinya Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Dia berkuasa menyembuhkan beragam penyakit. Dia berkuasa atas alam, danau yang sedang bergelora. Dia berkuasa membangkitkan orang mati. Kita mengenal kemahakuasaan Allah dari kehidupan dan perbuatan Kristus. Bagaimana Allah yang rahmani, Allah yang maha kasih. Saudara, manusia cenderung mengartikan kasih itu cuma bersifat sentimental, perasaan. Tapi kalau kita melihat kasih dari Allah melalui Yesus Kristus adalah kasih yang disertai dengan kesucian. Kepada wanita yang berzina, yang tertangkap basah, Yesus mengampuni dosanya. Tetapi Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Ketika dia melihat bahwa fungsi bait suci sudah diputar balikan, Yesus marah menjungkir balikan kursi bangku dagang yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Saudara, itu kasih Yesus, kasih yang suci. Yang kedua, kalau kita memperhatikan, Yesus pencipta dan penguasa dibahasakan dengan istilah yang sulung dari segala ciptaan. Ayat 15, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Apa yang dimaksud dengan yang sulung? Saudara, ada dua pengertian. Yang pertama adalah yang pertama lahir. Karena itu saudara, ada aliran yang sesat mengatakan Yesus itu diciptakan, makhluk pertama yang diciptakan. Tetapi sebetulnya arti yang sulung, yaitu arti kedua adalah menduduki ranking
memiliki hak istimewa. Jadi bukan soal dari segi kelahiran dia anak pertama atau lahir yang pertama. Tapi dia yang sulung berarti punya hak istimewa. Ya, dia punya ranking yang tertinggi. Contohnya siapa? Bangsa Israel. Israel itu latar belakangnya budak. Bukan bangsa yang terhormat. Tapi Tuhan angkat mereka menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Begitu juga Daud. Daud anak yang paling kecil. Tapi justru Daud dipilih Tuhan. Diangkat menjadi raja atas Israel. Itu yang sulung. Jadi ketika dikatakan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksudnya Yesus itu yang utama dalam relasi dengan ciptaan. Ingat ini ya. Bahwa Yesus adalah yang utama, yang prioritas dalam relasi dengan ciptaan. Dia yang berotoritas. Dia bukan dari debu tanah. Dia suci sempurna. Dan dia sebagai hakim, dia sebagai penguasa atas ciptaan ini. Itu yang dimaksud yang sulung. Karena itu saudara sekalian, pemahaman mengenai yang sulung tidak boleh didistorsi sebagai dia diciptakan yang pertama kali. Bukan. Tidak ada ayat Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru yang menunjukkan Yesus itu ciptaan. Atau Yesus ciptaan pertama. Tidak ada. Karena itu kita harus memahami yang sulung dari seluruh kerangka pemikiran perjanjian lama, perjanjian baru. Bahwa dialah yang prioritas, yang utama, yang berotoritas dalam relasi dengan ciptaan. Yang ketiga, bagaimana Kristus sebagai pencipta dan penguasa dilukiskan di dalam Kolose pasal 1 ini. Dikatakan dalam ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dengan kata lain, Yesus adalah sang pencipta. Ya, dialah yang menciptakan segala sesuatu dikatakan. Melalui dia, Allah bertindak menciptakan alam semesta ini, bumi ini, seisi dunia ini. Lalu kalau kita memperhatikan yang diciptakan itu apa? Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Saudara, luar biasa. Dunia yang tidak kelihatan, sorga, siapa yang ciptakan? Tuhan. Bumi alam semesta, siapa yang ciptakan? Tuhan. Yang kelihatan tidak kelihatan, seluruh pemerintahan yang ada itu semuanya di bawah otoritas dari Kristus karena dia adalah sang pencipta. Dan ayat ini dengan jelas mengatakan ciptaan itu sebetulnya saudara sekalian untuk apa? Ciptaan itu adalah untuk dia. Jadi ciptaan ini sebetulnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari alam semesta ini, dunia makrokosmos, ketika manusia meneliti ruang angkasa, menemukan begitu banyak jenis bintang, lalu galaksi, jumlah galaksi sampai sekarang tidak diketahui berapa jumlahnya. Meneliti ruang angkasa tidak ada batasnya. Semuanya ini seharusnya untuk apa? Untuk Kristus, memuliakan Kristus. Ketika manusia meneliti dunia mikrokosmos, seharusnya menimbulkan ketakjuban untuk memuji Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari sini kita belajar seharusnya manusia tidak hidup untuk dirinya, bagi dirinya. Dengan kata lain, bukan egosentris. Tapi sebetulnya seharusnya adalah kristosentris, teosentris. Karena Kristus adalah yang utama. Sang pencipta. Tapi saudara dan saya, kita keturunan orang berdosa, kita cenderung bersifat egosentris. Menganggap diri kita yang utama, menjadi pusat semesta ini. Saya ingat pada masa kecil, ketika berjalan lihat ke langit pada masa bulan purnama, saya melihat bulan itu bergerak mengikuti saya. Saya beritahu papa mama saya,
bahwa bulan itu ngikut terus. Sebetulnya kan bukan begitu. Bukan bulan yang mengikuti saya, ya. Tapi saya yang bergerak sebetulnya. Bukan bulannya yang bergerak mengikuti saya. Nah saudara, itu pemikiran banyak orang saat ini. Bersifat egosentris. Aku, kepentinganku, untungku. Semuanya serba aku. Nah mari kita melihat dari ayat ini. Bahwa sebetulnya ciptaan itu untuk memuliakan Kristus. Lalu di dalam Kolose pasal 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah ini juga bahasa tentang Yesus sang pencipta. Jadi dari segi waktu dialah yang ada, terus menerus ada. Sebelum segala sesuatu ada. Berarti dari dialah segala sesuatu itu. Saudara, di dunia ini tidak ada yang kekal. Semuanya punya waktu. Punya timeline. Saudara, kita punya hari ulang tahun. Berarti kita pernah tidak ada di dunia. Kita juga punya surat lahir. Berarti kita pernah tidak ada lalu ada di dunia ini. Dan pada waktu orang meninggal dunia saudara, ada batu nisannya. Lahir, meninggal, ditulis tanggalnya. Berarti kita dulu pernah ada, pernah tidak ada, lalu ada di dunia ini, lalu tidak ada lagi karena meninggal di dunia ini. Beda dengan Kristus. Kristus adalah Allah yang kekal. Senantiasa Dia yang ada dan dari Dialah segala sesuatu. Kemudian ayat 17b kita melihat Dia sang pencipta ini, Dia adalah penopang segala sesuatu. Ya, Dia pencipta dan penguasa. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara sekalian, kata ini berarti meletakkan bersama-sama, memegang bersama-sama. Dengan kata lain, semuanya ada secara bersama-sama alam semesta ini karena Yesus yang menopangnya. Yesus yang memegangnya. Jadi semuanya dunia ini bisa berlangsung saudara sekalian karena perlindungan, pemeliharaan, perawatan, dan belas kasihan dari Tuhan saja. Nah karena itu saudara sekalian, kalau kita melihat mengapa planet ini bisa berputar pada porosnya. Mengapa matahari bisa terus bersinar? Karena Yesus menopang. Saudara, begitu juga dengan laut. Mengapa terpelihara dengan baik? Saudara, waktu saya mempelajari sedikit tentang virologi, ternyata laut itu dasar yang memberi kehidupan itu Tuhan pakai itu virus dan bakteri, saudara. Jadi Tuhan menopang laut supaya menjadi sumber kehidupan bagi ikan dan sebagainya. Itu karena Tuhan menopang. Dia memberi udara, tanah dan seterusnya. Begitu juga nafas hidup kita, saudara dan saya. Mengapa ada? Karena Kristus yang memberikan. Nah saudara, dari bagian pertama ini, Kristus pencipta, penguasa. Kita belajar apa saudara? Kita seharusnya belajar untuk merendahkan hati di hadapan Dia. Membuka diri, menghormati Dia. Saudara, khususnya pada masa pandemi, kita melihat betapa kecilnya, betapa sepelenya, betapa tidak berdayanya manusia. Saudara sekalian, dalam salah satu khotbah saya beberapa bulan lalu mengenai Kristus dan COVID-19. Saudara, itu berbicara tentang Kristus sang pencipta dengan virus. Virus boleh dikatakan itu semi mikroorganisme karena dia bukan makhluk hidup. Dia bisa hidup karena dia menempel di sel inang. Tetapi saudara, kita melihat virus yang semula Tuhan izinkan, Tuhan pakai itu untuk memberi kehidupan bagi makhluk hidup yang lain. Virus bekerja sama dengan bakteri, bersifat positif. Tapi akibat kejatuhan manusia, virus menjadi liar. Dan kita menghadapi COVID-19 yang begitu dahsyat penyebarannya pada saat ini. Saudara, kita melihat di sini
benda yang begitu kecil, yang semi mikroorganisme ini bisa memporak-porandakan kehidupan manusia, saudara. Negara adidaya dibikin kacau. Bahkan saya lihat kemarin 5 negara yang sudah masuk resesi, salah satunya itu adalah Amerika. Kemudian ada Jerman. Saudara, negara yang besar bisa resesi akibat pandemi. Begitu dahsyat. Saudara, kita melihat betapa sepelenya manusia. Betapa kecil, betapa tidak berartinya. Ketika Tuhan izinkan COVID-19, maka kehidupan manusia, baik di bidang dunia hiburan, di bidang keagamaan dan sebagainya, semuanya menjadi kacau. Saudara sekalian, kita melihat betapa lemahnya manusia, betapa tidak berdayanya manusia. Saya percaya saudara sekalian, Tuhan tetap berbicara melalui wahyu umum, termasuk melalui pandemi ini. Tuhan mengingatkan umat manusia, mengingatkan saudara dan saya, betapa rapuhnya hidupmu di hadapan Tuhan, betapa tidak berdayanya. Karena itu saudara, ini merupakan panggilan dari Tuhan, supaya kita mau rendah hati, kita mau bertobat, kita mau berserah kepada Tuhan. Tidak mengandalkan bahwa kita hebat, kita kuat, kita sanggup. Tidak. Tapi kita belajar kembali pada Tuhan. Sadar kepada Dia. Saudara, berapa banyak cerita. Orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang punya kedudukan. Bisa terserang COVID-19. Ketika COVID-19 menyerang dan tidak berdaya, maka kematian pun datang mendadak. Semuanya proses pemakaman juga harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Manusia tidak berdaya. Nah, karena itu saudara, mari kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk pada garis besar kedua. Dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23 ini. Yesus bukan hanya kepala penguasa ciptaan alam semesta yang nampak ini. Tapi dia juga kepala ciptaan yang baru. Mengapa saudara sekalian? Karena kita melihat ciptaan yang pertama rusak karena dosa. Nenek moyang kita pertama jatuh dalam dosa. Maka dosa menghancurkan relasi manusia. Dosa menghancurkan manusia di dalam dirinya. Dosa menghancurkan relasi manusia dengan alam semesta. Semuanya bersumber karena manusia memberontak melawan Tuhan. Maka bagaimana solusinya? Bagaimana way out, jalan keluarnya? Kristus sang pencipta, Dia datang. Dia melaksanakan ciptaan yang baru. Maka kalau kita memperhatikan ayat 18 sampai 20 berbicara tentang Kristus kepala ciptaan baru dan sang rekonsiliator atas segala sesuatu. Luar biasa Tuhan kita. Nah, yang pertama mari kita perhatikan saudara bagaimana Kristus sebagai kepala ciptaan baru. Ayat 18 mengatakan ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Saudara, di sini dikatakan dia kepala tubuh. Tubuh itu maksudnya tubuh Kristus, yaitu jemaat umat tebusannya. Kristus adalah kepala. Artinya apa saudara sekalian? Dia adalah sumber kehidupan bagi gerejanya. Dia adalah pengarah bagi kehidupan gerejanya. Melalui Yesus mati di kayu salib, dia bangkit. Maka penebusan bisa terlaksana bagi umat pilihan. Dan Roh Kudus memanggil, melahirbarukan. Umat pilihan dikumpulkan. Dasarnya itu adalah korban Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Dialah menjadi kepala gereja. Karena itu saudara sekalian, gereja eksis itu bukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya terutama. Bukan. Bukan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Bukan itu fokusnya. Saya tidak katakan kita tidak memperhatikan jemaat. Atau ada kebutuhan gereja yang tidak diperhatikan. Bukan.
Tapi prioritas, tujuan utama dari gereja berdiri adalah Kristus. Bukan gereja itu sendiri. Bukan untuk kelangsungan gereja. Bukan untuk kemegahan gereja. Tetapi untuk apa? Saudara, untuk Kristus. Tujuan Kristus. Kemuliaan Kristus. Karena dia adalah kepala gereja. Karena itu saudara sekalian, bagaimana gereja bisa menjunjung tinggi kepala gereja, yaitu hidup berbuah di tengah dunia ini, memberitakan Injilnya. Itulah namanya gereja melaksanakan tugasnya. Karena itu saudara sekalian, mari kita menjunjung tinggi, menghormati kekepalaan, otoritas dari Kristus sebagai kepala gereja. Saudara, gereja harus dipimpin oleh firman. Kristus memerintah gerejanya dengan firman. Yesus mengatakan dalam Yohanes 15, jika engkau mengasihi aku, maka menaati firman Tuhan. Firman-Nya harus tetap tinggal di dalam umat-Nya. Jadi saudara, kepala gereja itu bukan jemaat. Kepala gereja bukan pengurus gereja. Kepala gereja bukan majelis. Bahkan kepala gereja juga bukan hamba Tuhan, termasuk pendeta seperti saya. Hanya saudara sekalian, orang-orang yang tunjuk sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, belajar tunduk kepada firman, kepada Kristus. Maka gereja dipimpin oleh Kristus. Kristus menjadi kepala gereja. Karena itu saudara sekalian, di dalam hidup bergereja, maka tidak boleh gereja itu dibawa oleh sekelompok orang yang tidak takut Tuhan. Dibawa oleh sekelompok orang yang punya ambisi pribadi. Tidak boleh. Gereja tidak boleh dikendalikan. Oh, kalau ini orang kaya, maka dia berhak mengatur gereja. Tidak boleh. Orang ini berjasa nenek moyangnya, maka gereja boleh diatur. Tidak boleh. Dan juga bukan karena orang ini miskin, maka dia berhak mengarahkan gereja. Tidak, saudara sekalian. Gereja hanya boleh diarahkan oleh Kristus melalui orang-orang yang tunduk pada Kristus. Orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Saudara sekalian, karena itu firman Tuhan harus menjadi prioritas. Dari mimbar gereja, dari pengajaran gereja. Firman Tuhan diberitakan dengan benar, dengan jelas, dengan tegas. Gereja menjunjung tinggi kepalanya, yaitu Kristus. Lalu ayat 18b saudara sekalian, dikatakan ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Saudara sekalian, di sini dikatakan dia yang sulung dari apa? Yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, kita melihat di sini bahwa Yesus, kepala ciptaan baru, ditunjukkan, dibuktikan dengan apa? Dia bangkit dari kematian. Itu menjadi model, menjadi panen pertama. Bahwa satu hari nanti akan ada kebangkitan umat pilihan. Kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini adalah pembaharuan ciptaan, saudara sekalian. Jadi kita melihat zaman di dunia ini. Zaman sekarang kurang lebih 20 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menunjukkan bahwa ada kebangkitan orang mati. Apa yang akan terjadi nanti sudah ditunjukkan melalui kebangkitan Kristus. Ini yang dimaksud dia yang sulung, bangkit. Jadi kita melihat dunia diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Alam semesta yang dulu ini akan berlalu. Sudah dirusak oleh dosa. Dunia yang baru, ciptaan yang baru pasti terwujud dan Allah sedang bekerja sekarang ini.
Yang ketiga, saudara sekalian, dikatakan dalam ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Saudara, dimaksud dengan ayat ini adalah di dalam Kristus, di dalam pribadi Kristus, seluruh sifat kealahan itu ada di dalam Dia secara sempurna. Karena Dia adalah Allah sendiri. Sifat Allah, tindakan Allah, rencana Allah, tujuan Allah termanifestasi di dalam diri Kristus sendiri. Saudara, Allah pernah hadir melalui bait suci. Perjanjian lama, kemah suci. Tapi kehadiran Allah itu tidak permanen dan tidak sempurna. Ketika bangsa Israel berontak melawan Tuhan, kehadiran Allah meninggalkan kemah suci, meninggalkan bait suci. Tapi bait Allah yang sesungguhnya adalah diri Yesus Kristus. Dia adalah Allah sejati, saudara sekalian. Nah, ini sekaligus membantah terhadap pengajar sesat Gnostik. Mereka katakan tidak mungkin Allah berhubungan dengan dunia. Tidak, buktinya Allah datang ke dunia melalui Kristus. Lalu ayat yang ke-20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, Tuhan Yesus adalah rekonsiliator segala sesuatu. Dunia sudah dirusak oleh dosa, tidak punya pengharapan, mengalami kebinasaan. Kristus datang melalui kematiannya, kebangkitannya. Maka Dia memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Saudara, perdamaian manusia itu terwujud melalui karya Kristus. Maka Dia disebut rekonsiliator. Dan rekonsiliator ini berarti Dia memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Terwujudlah umat pilihan Allah. Satu hari kelak umat pilihan ini akan dibangkitkan, tinggal bersama dengan Dia. Dunia ini berlalu dan dunia ini akan diubah dalam sekejap menjadi sesuatu, menjadi yang baru. Maka umatnya tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, dari sini kita belajar, saudara sekalian, bahwa gereja merupakan milik Tuhan, merupakan umat Tuhan. Dan kepala ciptaan yang baru adalah Kristus sendiri. Yang ketiga dan terakhir, saudara sekalian, ini adalah bagian penutup. Kita dipanggil untuk kudus, teguh, dan bertekun. Diuraikan dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-23, saudara sekalian. Ayat 21, Paulus mengingatkan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Paulus ingatkan dulu orang Kolose, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa, saudara? Yaitu untuk tak bercelah. Menempatkan kamu kudus, tak bercelah, tak bercacat di hadapan Allah. Lalu dalam ayat 23, panggilan untuk apa? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, 3 ayat ini mengingatkan orang Kolose. Dulu kalian tidak mengenal Allah, sekarang sudah menjadi umat Allah. Dan keselamatan itu untuk apa? Untuk panggilan hidup kudus. Saudara sekalian, ini salah satu kelemahan di dalam teologi kita kaum Injili. Sering menjunjung tinggi aspek keselamatan. Keselamatan karena anugerah. Tuhan penuh kasih. Tuhan penuh pengampunan. Tentu tidak salah, saudara sekalian.
Memang itu diajarkan Alkitab. Tapi kita lemah di dalam apa? Mengingatkan panggilan untuk hidup kudus. Mengapa kita dipanggil untuk diselamatkan? Untuk menjadi umat yang kudus. Umat yang menaati Tuhan. Umat yang memuliakan Tuhan. Nah, saudara sekalian, begitu juga ayat 23 memanggil, mengingatkan jemaat Kolose, saudara dan saya, bertekun dalam iman, tetap teguh. Maksudnya itu berdiri kokoh di atas fondamen Injil. Dan terus menerus kita tekun dalam iman. Jadi kita melaksanakan, kita menaati, mempraktekkan iman kita. Dan tidak bergoncang oleh beragam pengajaran. Termasuk orang Kolose pada masa itu ajaran gnostik. Mereka mulai ada yang goyah. Nah, Paulus katakan jangan. Nah, saudara, kita belajar dari bagian penutup ini, saudara sekalian. Mari sebagai gereja Tuhan kita belajar oleh kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan untuk taat kepada Dia. Untuk terus menerus hidup dekat, hidup kudus. Setiap hari kita memiliki hati yang bertobat. Kita mau dibaharui oleh Tuhan. Kita jangan menganggap diri kita cukup. Selalu terbuka untuk dinasihati, diarahkan oleh Tuhan. Dan ayat ini juga mengingatkan supaya apa? Kita berdiri teguh pada Injil. Jangan kita diselewengkan oleh beragam ajaran. Nah, saudara, kita di tengah dunia ini beragam ajaran muncul. Untuk apa? Orang Kristen tidak fokus pada Yesus. Tidak terus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Saudara, dunia sedang mengajarkan kita untuk apa? Kita menjadi pusat dunia. Kita menjadi orang nomor satu. Kita menjadi orang terkenal melalui media sosial. Dunia mengajarkan apa? Sekarang kapitalisme menjadi yang unggul. Lalu orang didorong untuk apa? Cari untung. Kalau sudah punya uang banyak, memiliki sikap hidup yang hedon. Apa yang menjadi keinginan, kejar saja. Apa yang menjadi hawa nafsu, kejar saja. Saudara, kita juga didorong, bisa diselewengkan oleh beragam ajaran termasuk dalam budaya kita. Saudara, dalam kehidupan bergereja kita juga mau untuk terbuka, diterangi oleh firman. Mana budaya yang tidak sesuai firman, kita rela meninggalkannya. Nah, saudara, tahun-tahun terakhir banyak saya merenungkan mengapa kekristenan cenderung menjadi lemah. Salah satu aspek selain tabiat dosa, tapi juga ada aspek yaitu budaya. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan, saudara, kita bukan orang Yahudi. Kita adalah kaum Gentiles. Budaya-budaya nenek moyang kita itu bercampur aduk, yang benar dengan yang berdosa. Dan tanpa kita sadari itu bisa terbawa-bawa dalam kehidupan kita. Dalam kebudayaan kita ditekankan kalau kamu menjadi orang sukses itu berarti kamu harus mengejar uang. Menjadi orang yang matre, saudara. Materialisme. Saudara, gereja perlu uang. Tapi gereja tidak boleh diatur oleh uang. Saudara, dalam budaya kita terkadang itu begitu dominan. Bahwa ada adat-adat, peraturan-peraturan, itu yang harus utama. Saudara, kita semuanya harus mau terbuka. Mana yang benar sesuai firman kita lakukan. Mana yang tidak sesuai firman kita mau menanggalkannya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita melalui pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Knowing Christ. Makin kita mengenal Kristus, makin kita mengenal siapa diri kita. Makin kita mengenal siapa diri kita, makin kita juga cinta untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman pada hari ini.
Kami bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu kami diselamatkan, bukan karena jasa dan kebaikan kami, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Tolonglah kami yang sudah percaya kepada Tuhan, kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, sehingga hidup kami dibaharui dan kami dimampukan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa, kesalahan kami. Biarlah setiap hari Roh Kudus melalui firman membarui hidup kami. Jika ada di antara kami yang belum percaya Tuhan Yesus, bila Roh Kudus juga menuntun untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan setiap kita, mengajar dan membimbing kita untuk bagaimana kita boleh mengenal Kristus dan melakukan firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami dan lihat hati kami Bapa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang... Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami diberikan kesempatan menaikkan doa-doa kami. Pertama-tama kami mau mendoakan bangsa negara kami, terus berdoa bagi situasi kondisi yang dihadapi dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mohon terus pertolongan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat sampai daerah, supaya mereka dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga penanganan percepatan pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan tolong supaya kerjasama di antara mereka terjadi dengan baik, dan masyarakat boleh menikmati pemeliharaan kekuatan dan juga kecukupan melalui pemerintah yang ada di Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk penemuan usaha-usaha penemuan obat-obatan dan vaksin COVID-19. Mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara ini, juga bangsa-bangsa lain yang sedang berusaha, supaya ketika nanti ditemukan obat yang terbaik dan vaksin yang ada, dapat membantu pemulihan dari pandemi ini berangsur-angsur dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa menyerahkan untuk gereja kami Tuhan. Bersyukur atas pelaksanaan Baksos Agape yang diadakan pada tanggal 8 Agustus kemarin. Kami berdoa Tuhan supaya pemberian ini boleh melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan dari orang-orang yang menerimanya. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan dan peluang untuk ambil bagian dan berbagian dalam pelaksanaan Baksos ini. Tidak lupa kami juga serahkan jemaat-Mu yang sakit, baik untuk Ai Jaicu dalam penyembuhan matanya, Tuhan memberkati, Tuhan menolong dia. Juga untuk Mak Siok Ming yang juga sedang sakit, Tuhan juga berkati dia, beri kekuatan kesehatan Tuhan. Tidak lupa kami juga bersyukur untuk saudari kami Jessica Mugiarto yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Tuhan berkati pertambahan usia supaya dia terus boleh menjadi pribadi yang semakin bertumbuh, semakin menyenangkan hati Tuhan. Berkati masa depannya, kehidupannya, pekerjaan, kesehatan Tuhan peliharakan terus-menerus. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi kegiatan gereja sepekan yang akan datang. Kami menyerahkan untuk pemuritan Sidoarjo yang Surabaya yang akan diadakan pada tanggal 12 Agustus. Tuhan berkati baik para mentor yang mengajar ataupun juga para murid yang ikut serta dalam pemuritan ini, Tuhan berkati supaya mereka boleh terfokus kepada firman, bertumbuh di dalam firman, dan terus hidup berbuah di dalam firman. Berkati juga untuk rencana pendalaman Alkitab pada tanggal 14 Agustus yang akan datang melalui Zoom bersama dengan penginjil Lim Kahok. Tuhan berkati supaya jemaat Tuhan juga boleh ikut serta bersama-sama menikmati pendalaman Alkitab ini, belajar firman Tuhan dengan baik, sehingga mereka dapat bertumbuh baik di masa yang seperti sekarang ini sekalipun. Berkati juga hamba-Mu penginjil Lim Kahok supaya dalam persiapannya Tuhan menolong, dan dalam pelaksanaannya nanti hari Jumat 14 Agustus dia boleh membagikan berkat firman Tuhan bagi setiap kami. Tidak lupa kami juga berdoa bagi proses belajar mengajar secara online. Kami doakan untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan supaya terus dapat berkoordinasi dan kerjasama dengan yayasan-yayasan pendidikan, para kepala sekolah, para guru, dan para pendidik, sehingga menemukan cara dan strategi yang lebih baik bagi pembelajaran siswa secara daring atau online ini. Dan kami harapkan juga para siswa dapat bertekun,
mereka bisa fokus walaupun pembelajaran sementara ini melalui online. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami, supaya apa yang kami berikan dari hati yang sukarela dan sukacita senantiasa memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pakailah persembahan kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menginginkan kami terlibat di dalamnya. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus memampukan saudara untuk terus mengenal Kristus hari demi hari, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, sehat selalu sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau